Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat dengan judul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas terstruktur. Mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Ardian Maulana MPD. Saya Laili Nur Syabani dan rekan saya Iis Isma Asri dan Pani Wahyuningrum. Pancasila merupakan ideologi dan falsafah bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa Indonesia yang lahir dari pemikiran para tokoh nasionalisme Indonesia. Di dalamnya terkandung 5 nilai dasar tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, tradisi, serta kebudayaan, sehingga sebenarnya nilai Pancasila itu berasal dari jati diri bangsa Indonesia. Penyusunan nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia berkaitan dengan perjuangan yang berawal dan berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia yang diikuti dengan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam di wilayah Indonesia. Periodisasi sejarah zaman kerajaan. 1. Kerajaan Sriwijaya berdiri di Sumatera pada abad ke-7 di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Berdirinya kerajaan ini termuat dalam 4 prasasti kedudukan bukit yang bertarik 605 Caka atau 683 Masehi dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautannya, sehingga mampu menguasai lalu lintas laut di Selat Sunda dan Selat Malaka. Kerajaan ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara waktu itu dan juga merupakan kerajaan yang cukup disegani. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya. Kedua, Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai masa keemasan pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa jayanya itu membentang di semenanjung Melayu atau Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan dalam satu kerajaan. Empu Pracanca menulis kitab negara Kertagama yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang setelah Belanda diserbu tentara Nazi pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940. Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia setelah terjadinya peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Masa setelah proklamasi, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat membentuk negara kesatuan dengan
menggaungkan diri dengan negara proklamasi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Masuknya Islam oleh para pedagang. Agama Islam yang dibawa dengan damai oleh para pedagang ini mengajarkan tentang persamaan derajat tanpa ada pembedaan ras, suku, kulit, sehingga melahirkan sebuah persatuan di wilayah Indonesia. Zaman penjajahan diawali oleh datangnya bangsa Portugis yang kemudian diikuti oleh bangsa Belanda, sehingga pada 20 Maret 1602 mereka mendirikan perkumpulan dagang VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC dikenal dengan istilah company oleh rakyat karena penindasan dan pemerasannya. Zaman kebangkitan nasional. A. Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. B. Sarekat Dagang Islam yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905. C. Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. D. Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 15 Desember 1912. C. Indische Partij yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. F. Partai Nasional Indonesia yang berdiri tanggal 4 Juli 1927. G. Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya, karakteristik setiap periode sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Zaman sekarang, pada zaman ini, masyarakat masih memiliki kepercayaan yang kental tentang adat istiadat yang mereka anut sejak nenek moyang atau leluhur mereka. Masuknya Islam pada masa itu, banyaknya para pedagang yang datang membawa ajaran Islam. Islam yang tidak memandang kasta seperti agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat itu, sehingga mudah diterima dan menyebar di wilayah Indonesia. Zaman penjajahan menorehkan luka pada bangsa Indonesia. Karena masa itu banyak terjadi penindasan, perampasan hak seperti perbudakan. Zaman kebangkitan nasional, akibat terjadinya penjajahan, maka muncul sebuah pergerakan untuk melawan para penjajah, sehingga banyak terjadi perang yang menimbulkan banyak korban. Zaman penjajahan, hadirnya Jepang yang menjanjikan harapan kepada bangsa Indonesia justru menjajah. Pada zaman ini terjadi romusah, yaitu kerja paksa, tetapi juga berbentuknya berbagai organisasi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seperti BPUPKI dan PPKI. Proklamasi kemerdekaan, sejarah terbesar di Indonesia terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan. Pada masa ini, rakyat bersukacita menyambut kemerdekaan bangsanya, serta munculnya berbagai gerakan untuk bersihkan Indonesia dari campur tangan penjajah. Masa setelah proklamasi kemerdekaan, pada masa ini mulai terbentuknya pola pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan pemilihan presiden dan pembentukan sistem dan struktur pemerintahan. Interpretasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman sejarah Indonesia kuno, terdapat dua kerajaan yang berusaha menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada zaman Indonesia baru, Islam masuk ke Indonesia dengan damai yang membawa ajaran tentang persamaan kedudukan, sehingga mampu hapusnya perbedaan yang dapat membina persatuan dan kesatuan.